Ia terus berontak di bawah jangkuk wanita itu. Terus berontak agar katanya, "Aku mau jangan." Mohon, ia takut. Tita jangkuk saat pria itu menyentuh. Ia menangis terseduh-seduh, dia betul berhasil disentuh. Dengan sapaya, ia terus berusaha untuk menggunakan ponselnya, namun lalu gagal. Taeyong terasa lemas akibat tindihan Jongkook yang terus menangis saat katernya itu memainkan. Akhirnya dengan beberapa kali percobaan, layar ponselnya berhasil terbuka. Lekas dirinya menekan angka 2 pada layar ponselnya. Dia melakukan panggilan cepat yang langsung terhubung pada nomor kasihnya. Yang semakin takut saat dia tak berhasil menghubungi Jongkook. Dia tak tahu lagi bagaimana caranya untuk meminta pertolongan. Ian berteriak kencang, berusaha ibu tiri dan sopir pribadi Jongkook yang berada di depan rumahnya mendengar. "Tolong aku." Jongkook segera membuka mulut. "Dia rapat jika kau tidak diam." Ancam Jongkook tegas sambil melotot pada Ye. Jongkook berteriak kesakitan. Dia menyentuh yang berdarah, bibirnya digigit. Jongkook ia cukup kencang sehingga membuatnya meringis kesakitan. Air matanya keluar karena rasa perih di seluruh. Jongkook telah hilang kesabaran. Dia menyatukan kedua tangan Yen menjadi satu, lalu diikat menggunakan sabuk, lalu diikat kembali pada sandara ranjang kedua kaki. Yen dua kali lalu ditahan menggunakan kakinya sehingga membuat Yen tak bisa berontak sama sekali. Terdengar pintu dobrakan dari kamar Yen. Dia melontarkan satu cukup kencang pada wajah Jongkook yang terkejut, namun dia berusaha jika kekasihnya datang tepat waktu. Tubuh Jongkook tersungkur ke lantai akibat kencangnya tunjuan yang dilayangkan Taeyong. Terlihat sudut bibirnya berdarah. Yen menangis keras karena lega. "Taeyong," titah Yen pelan. Segera Taeyong berlari menghampiri kekasihnya yang sedang menangis deras di atas kasur. Ia bergegas menutupi kekasihnya menggunakan selimut. Kemudian Taeyong membuka ikatan yang mengikat pada kedua tangan Yen. Setelah dilepas, Taeyong segera memeluk Yen. Yen segera memeluk Taeyong karena dia sangat amat takut saat ini. "Aku di sini, jangan khawatir." Taeyong mengecup pipi. Yen berusaha menenangkan kekasihnya yang terlihat syok. "Maaf jika aku sedikit terlambat." Taeyong bertubi-tubi memberikan pada wajah Jongkook. Jongkook menerimanya tanpa perlawanan karena tubuhnya dipegangi oleh supir pribadi.
How dare you touch me? Marah Taeyong memukul mama babi buta. Terlihat wajah Jongkok yang sudah penuh lebam. Taeyong kalian khawatir, dia khawatir mereka kasihnya memukuli kakak tirinya yang penuh amarah. Taeyong bisa saja Jongkok sekarang juga. Menyentuh tunanganku, geram Taeyong. Wanita itu segera melihat dia yang berada di atas kasur sambil menutupi menggunakan selimut sembari menangis. Terdengar kegairahan dari mulut Jongkok. Tunangan itu tak menolak saat aku sentuh. Hal itu semakin membuat Taeyong geram dan mendekati kembali. Jongkok berusaha untuk mengajar pria itu lagi. Yang membuat Jongkok, Ian dan ibu tiri yang ketakutan adalah Taeyong pada Jongkok. Taeyong berusaha menenangkan Taeyong dengan membelai lengan kirinya. Hei, adalah laki sejati, tidak berkelahi dengan menggunakan ledek Jongkok. Jongkok tegas Ian pada kakak tirinya. Ia takut amarah kasihnya tersulut lebih dalam bisa berbahaya. Aku penasaran mengapa kau begitu marah saat Ian disentuh oleh pria lain. Tahu wanita itu sebelumnya menjual dirinya di klub. Satu, cepat Taeyong melayangkan sehingga terdapat pada tembok kamar Ian yang berada tepat di belakang Jongkok. Hal itu sontak membuat orang yang berada di sana terkejut. Bukan main, Taeyong kembali mengisi dengan cepat lalu menodongkan ke wajah Jongkok dengan tegas. Tutup itu jika tidak, tegas Taeyong yang terlihat sangat amat geram dan marah. Jongkok terlihat ketakutan. Dia lekas menutup mulutnya rapat. Dia tidak tahu jika pria itu akan benar. Tae, tolong jangan, mari kita pulang saja, ajak Ian yang terlihat ketakutan. Taeyong dan Ian telah berada di dalam mobil. Taeyong segera pria itu memeluk wanitanya dengan arah. Dia memeluknya dan mengecup kepalanya sambil meminta maaf. Taeyong meminta maaf karena tak menemaninya. Dia merasa menyesal. Taeyong, aku minta maaf. Tita Ian pelan, jangan meminta maaf, aku yang salah. Balas Taeyong yang merasa menyesal. Taeyong mencium Ian dan memberinya lembut untuk menenangkan wanitanya. Ian pun tahu jika waktu kini telah menunjukkan tengah malam, namun dia enggan tidur karena khawatir sampai saat ini ayahnya belum. Namun karena ajakan Taeyong, segera Ian berjalan menghampiri Taeyong dan tidur di sofa tersebut berdua dengan prianya. Keduanya telah tiduran dengan saling memeluk. Taeyong meletakkan lengan kirinya di bawah leher Ian, kemudian dia memeluk tubuh kekasihnya di mana tangan satunya dia letakkan pada kepala kekasihnya.
Ia mengangguk perlahan, aku berjanji akan membuat ibu dan kakak tirimu bertanggung jawab atas ulahnya pada ayahmu. Aku janji itu. Terima kasih karena selalu berada di sisiku. Aku tidak bisa membayangkan jika menghadapinya sendirian. Aku akan selalu berada di sisimu, jangan khawatir. Teh mengecup dahi yang cukup lama. Setelah kecupannya selesai, Teh mengucapkan selamat tidur padanya. Selamat tidur sayangku. Dia tidak tahu harus bagaimana jika tidak ada Taeyong di sisinya, atau pria itu tidak muncul di kehidupannya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan kondisi terburuk. Dia bersyukur kasihnya itu selalu ada untuknya. Pelajaran itu bukan ringan yang Taeyong berikan pada tubuh Ian ketika membuat wanita itu pelan menutup matanya menuju alam mimpi. Karena rasa kantuknya, Ian memutuskan untuk kembali tidur. Dia memeluk tubuh Taeyong kembali dan perlahan mulai menutup mata. Ayah baru pertama kali melihat anak ayah berpelukan dengan pria lain. Seketika ia membuka matanya lebar karena terkejut mendengar suara yang sangat dikenalnya. Segera ia membalikkan tubuhnya ke belakang. Ayah, teriak Ian cukup kencang sehingga membuat Taeyong terkejut dalam tidurnya. Ayah, Ian memeluk ayahnya sampai kegiatan sarapan ayahnya terhenti sesaat. Ya sayang, balas Taeyong lembut. Ayah, kapan siuman? Ayah, baik-baik saja kan? Ayah siuman dari fajar tadi. Ayah sudah berasa baik-baik saja. Ian lega dan senang mendengar ayahnya baik-baik saja. Bahkan ayahnya telah tersenyum senang. Taeyong menjadi terbangun dari tidurnya akibat mendengar suara teriakan Ian. Pria itu perlahan meregangkan tubuhnya lalu membuka kedua matanya. Saat matanya terbuka, dia melihat kekasihnya sedang berpelukan dengan ayahnya. Ian mengangguk. Sudah baik-baik saja. Bagaimana kau Taeyong, atasan putriku? Tanya ayah. Ian terkena penampilan Taeyong kasih bangun tidur yang sedikit berantakan. Sepertinya bangun kalian lebih dari sekitar atasan dan bawahan. Ayah melihat kalian berpelukan saat tidur. Taeyong dan Ian hanya tersenyum malu. Maaf paman, balas Taeyong. Bukan itu maksudku, ayah sudah memergokiku berpelukan dengan Taeyong, jadi aku meminta izin pada ayah. Ayahnya pun terkekeh. Ayah hanya bercanda sayang. Ayah akan dukung jika kalian saling mencintai dan membuat putri ayah bahagia. Ian wajah kedua pipi ayahnya dengan gemas. Terima kasih banyak. Saya akan menjaga Ian dengan baik paman, Tita Taeyong. Baiklah, senyum ayah. Setelah saya sadar, lekas Ian menceritakan tentang kejadian sebenarnya pada ayahnya. Kemudian kejadian bahwa semua ini didalangi oleh ibu dan saudara tiri yang berusaha mencelakakan ayah, bahkan menyuap untuk merampas seluruh kekayaan.
bahkan yang sempat mempadainya geram adalah saat mengetahui yang dijual dan juga mendengar perlakuan buruk yang sering ia terima dari ibu dan kakak tirinya itu mempadainya mereka. Setidaknya ia sudah mulai mengerti saat kondisi saat ini, namun ia ingin jika ayah tak terlalu memikirkan hal ini karena semuanya telah diurus oleh Taeyong. Yang ingin ayahnya fokus dalam pemulihan diri.